Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia menjadi nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia, yaitu 515 jenis, dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung, serta sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah menurut IUCN adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Menurut data yang telah dikumpulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia sejak 2015 sampai 2019 terus meningkat. Selama 4 tahun, tercatat 633 kasus yang ditangani oleh pengadilan KLHK. Di antaranya terdapat 260 kasus tentang kejahatan tumbuhan dan satwa liar dan 41 kasus tentang perburuan harimau. Perburuan terhadap satwa liar, langka, dan dilindungi masih terus terjadi dengan berbagai polanya, seperti merusak habitat di satwa dengan mengubah tempat habitatnya. Ya, tempat habitat itu kini banyak yang telah menjadi lahan perkebunan sawit, area pertambangan, dan pemukiman sehingga akhirnya pemicu konflik satwa dengan manusia. Padahal semua itu sudah dilindungi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Meski sedang memasuki fase pandemi di tanah air, sejumlah lembaga konservasi dan petugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA di daerah tidak berkurang staminanya untuk mengevakuasi serta menyelamatkan satwa-satwa liar, langka, dan dilindungi dari berbagai kejadian termasuk dijadikan hewan koleksi bagi sebagian masyarakat. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara belum lama ini pada 11 April 2020, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leser Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bahorok berhasil mengevakuasi seekor macan akar secara sukarela dari warga. Setelah berdialog dan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan satwa liar, langka, dan dilindungi kepada warga, macan akar dibawa ke kandang habitusi untuk pemeriksaan kesehatan. Diperlukan waktu observasi selama 14 hari untuk mengetahui kondisi kesehatan satwa liar di masa pandemi corona seperti belakangan ini. Beruntung selama masa pemantauan, macan akar dalam kondisi sehat serta masih cukup liar. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Badan Nasional V Bahorok, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leser, Palber Turnip, jika selama masa observasi 14 hari tidak ditemukan gejala membawa virus dan dinyatakan cukup sehat, macan akar itu akan segera dilepaskan kembali ke habitatnya. Selanjutnya ada faktor perburuan, di mana perburuan satwa liar adalah pengambilan hewan liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Suatu perburuan bisa menjadi ilegal karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, perburuan tidak dilakukan pada musimnya. Biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum. Yang kedua, pemburu tidak memiliki izin yang sah. Kemudian pemburu secara ilegal menjual hewan dan bagian tubuh hewan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan. Lalu pemburuan mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu. Lalu hewan yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi. Menggunakan cara berburu yang dilarang, hewan yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah, atau juga hewan yang diburu telah ditandai untuk penelitian oleh para peneliti. Hingga kini, dikarenakan nilai ekonomisnya yang menggiurkan, maka perburuan liar masih kerap dilakukan. Keterdesakan ekonomi pun juga menjadi faktor para pemburu liar masih melakukan perburuan liar ini.
Lalu hal ini dapat dicegah apabila aparat penegak hukum semakin ketat dalam mengawasi keamanan satwa liar yang banyak diincar oleh para pemburu ilegal. Penjelasan selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan. Beberapa daerah memiliki peraturan khusus mengenai perburuan satwa ini karena tidak tercantum secara detail pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P106 Tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa liar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam yang dapat menjerat pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 2. Pasal 40 Ayat 2, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 33 Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hal pentingnya bagi kita sebagai manusia untuk mampu memberikan solusi terkait halnya perburuan satwa liar. Perburuan satwa liar ini penting untuk kita cegah agar satwa liar ini nantinya tidak dapat diburu oleh para oknum yang suka melakukan perbuatan tersebut hanya demi kepentingan pribadi mereka tanpa melihat dampak negatif dari hasil perburuan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia, khususnya sebagai WNI, untuk mampu memberikan solusi yang terbaik agar nantinya tidak akan terjadi tindakan yang serupa. Solusi dalam melakukan pencegahan perburuan satwa liar ini dapat dilakukan dengan beberapa macam solusi, yakni diantaranya: pertama, dengan cara melakukan penindakan secara tegas kepada para pemburu. Penindakan secara tegas di sini tidak hanya dilakukan dengan cara menegur secara terus-menerus, melainkan kita juga bisa menggunakan berbagai macam aturan terkait halnya perlindungan satwa liar yang berlaku. Dengan demikian, dari adanya aturan tersebut, nantinya kita dapat melakukan tindakan secara hukum kepada para oknum tersebut untuk nantinya dijatuhi sanksi atas perbuatannya, baik itu sanksi berupa pidana penjara maupun pidana denda. Kedua, selanjutnya kita juga bisa melakukan dengan cara membuat sebuah papan larangan. Membuat sebuah papan larangan ini biasanya dapat berupa tulisan yang disertakan dengan isi tulisan yang mengancam dengan ancaman pidana bagi para pembuatnya. Dengan demikian, adanya papan larangan tersebut secara tidak langsung dapat memberikan pelajaran kepada para pemburu agar para pemburu tersebut nantinya dapat menghentikan perburuan liarnya. Adapun solusi yang terakhir sebagai akhiran dari sebuah narasi ini, yakni perlunya kesadaran sebagai warga negara untuk dapat menjaga satwa-satwa liar yang ada. Kesadaran yang dimaksudkan ini tentunya berkaitan dengan hal-hal yang dapat mengganggu keberadaan satwa liar. Adanya larangan, teguran, peringatan, serta aturan-aturan hukum tidaklah cukup bila mana manusia tersebut tidak sadar atas resiko yang diperbuatnya, di mana manusia seringkali secara masif melakukan pengundulan hutan ataupun pembukaan lahan yang mana itu beresiko terhadap hilangnya habitat-habitat bagi satwa liar. Dengan hilangnya habitat tersebut, satwa-satwa liar akan berusaha mencari habitat baru, misalnya masuk ke pemukiman warga. Hal tersebut tentunya juga akan mengganggu warga yang bermukim di suatu wilayah tersebut. Akibatnya lagi, satwa-satwa liar yang tak tahu menau harus kemana justru diburu habis-habisan karena dianggap telah mengusik kehidupan warga pemukim. Hal tersebut tentu tidak akan berhenti dan terus-menerus berulang. Oleh karena itu, kesadaran akan akibat dari suatu perbuatan inilah yang perlu ditingkatkan. Melakukan hal tersebut tentu tidaklah mudah. Selain harus dipicu oleh diri sendiri, peranan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran warga negaranya akan pentingnya menjaga alam yang merupakan habitat bagi satwa liar ini sangatlah dibutuhkan. Harapannya dengan adanya pemerintah yang ikut andil dalam hal ini dapat membantu satwa-satwa liar agar tetap lestari dan terjaga.